إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر الآباء والأمهات والإخوة والأخوات، kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang mulia ini dalam rangka mengkaji sabda-sabda Rasulnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melapangkan dada kita, menjernihkan pikiran kita untuk menerima setiap hikmah pelajaran di dalamnya, juga memupuk kecintaan dan keimanan kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dengan itu juga kita berharap akan minum dari telaganya dan juga dekat dengan beliau alaihi salatu wassalam di jannahnya. Amin. Jamaah yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan dengan bab yang baru yang ditorehkan oleh Imam Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah dalam Al-Adabul Mufrad, yaitu bab saqyul ma, babu saqyil ma, bab memberi minum. Satu riwayat saja yang beliau torehkan dalam bab ini, yang tentunya adalah hadis yang divonis atau dihukumi sahih oleh Al-Albani rahimahullah. Riwayat datang dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu secara marfu menurut Al-Laits, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fi ibni Adam sittuna wa thalathumiyah sulama aw azm aw mifsal ala kulli wahidin fi kulli yawmin sadaqah. Pada anak Adam, setiap anak Adam ada 360 sendi, tulang sendi. Setiap tulang sendi itu butuh disedekahi. Allah, butuh disedekahi. Bagaimana kalau yang bokeh? Bagaimana kalau yang pas-pasan? Ternyata Nabi alaihi salatu wassalam menjelaskan bahwasanya sedekah itu tidak hanya berupa materi, tidak hanya berupa uang atau harta. Kullu kalimatin thayyibah shadaqah. Setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Setiap perkataan yang baik adalah sedekah. Bisa jadi perkataan tersebut adalah kata-kata motivasi, kata-kata motivasi yang memberi semangat, ataupun
Kalau dengan era kita sekarang acungan jempol ke atas, jangan ke bawah. Kalau ke bawah malah menjatuhkan. Nah, itu bagian dari kalimat thayyibah, dan itu sedekah. Ya. Wa 'aunur rajul akhahu sadaqah. Membantu saudara kita itu adalah juga sedekah. Membantu dengan memberikan solusi, mendengar misalnya pertanyaan ataupun permintaan yang butuh jalan keluar. Bisa juga membantu mengangkat barangnya ke atas kendaraannya, itu juga aun, itu juga bantuan. Mengeluarkan sepeda motornya misalnya, itu juga bagian dari aun. Di sela parkir yang sempit misalnya, itu aun, maka itu juga bernilai sedekah. Apalagi kita bukan tukang parkir, ya kan? Betul-betul kita membantu untuk saudara atau teman kita. Kemudian juga wasyurbah minal ma'i yasqiha sadaqah. Dan syurbah di sini. Apa syurbah? Seteguk air. Allah. Ini berapa teguk ini? Masya Allah. Hah? Jazakallah khair. Ya kan? Itu bagian dari juga sedekah. Dan bahkan termasuk afdhalus sadaqah adalah al-ma. Sebaik-baik sedekah itu adalah air. Terlebih di daerah yang kekeringan, di daerah yang tandus, yang sumurnya 30 meter baru keluar air mungkin. Ya, termasuk di Buring katanya. Allahul musta'an. Maka ini adalah bagian dari juga sedekah. Dan saya masih teringat ketika kecil itu di rumah orang-orang yang mampu itu ada gentong biasanya, ya, dahulunya. Kalau sekarang di Arab itu ada kulkas kecil untuk seperti di masjid, ibaratnya di masjid. Nah, ada yang sampai seperti itu. Karena di sana tentunya juga cuaca yang sangat panas. Tentu orang-orang sangat membutuhkan air. Dan kita tentunya ingat tentang apa yang disampaikan oleh Nabi SAW berkenaan dengan wanita Bani Israel, wanita WTS dari Bani Israel yang ngasih minum siapa? Anjing. Masya Allah. Sehingga subhanallah berapa kali kita melihat di grup-grup teman itu anjing yang sudah kehabisan tenaga, kemudian disirami dengan air itu langsung bisa bangun. Begitu pula ada burung yang subhanallah ya, sudah tidak kuat untuk mengepakkan sayapnya untuk naik. Betul-betul pemandangan yang sangat menyentuh. Kemudian bagaimana dia dengan lahapnya meneguk air-air
ya, satu demi satu tegukan yang diarahkan ke paruhnya itu. Kemudian termasuk sedekah juga imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan duri di jalan. Itu adalah bagian dari sedekah. Beling, batu, kemudian paku, apalagi ya, semua gangguan dari jalan itu adalah bagian dari sedekah. Dalam riwayat yang lain, bukan atau tidak disebut di sini, bahwasanya 360 sendi itu ditutup sedekahnya dengan sholat duha dua rakaat. Ya, kita tidak tahu satu teguk atau satu gelas air itu pahalanya berapa untuk menutup 360 ini. Maka Nabi SAW dalam riwayat yang lain memberikan solusi dengan apa? Dengan sholat 2 rakaat di waktu duha. Itu menutupi kebutuhan sedekah kita untuk persendian kita. Nah, jamaah yang dirahmati oleh Allah. Kemudian bab berikutnya, babul mustabbani ma qala fa'alal awwal. Bab tentang 2 orang yang saling mencela. 2 orang saling mencela. Mencela adalah bagian dari akhlak yang tercela dalam Islam. Dalam kitab Al-Kabair, Imam Az-Zahabi menyebut dosa mencela ini sebagai bagian dari kabair, bagian dari dosa besar yang ke-44. Yang ke-44. Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada Jabir bin Sulaim radhiyallahu anhu, la tasubbanna ahadan, janganlah engkau mencela seorang pun. Itu pesan Nabi pada sahabat Jabir. Lalu apa yang dilakukan oleh Jabir? Fama sababtu ba'dahu hurran wala abdan wala ba'iran wala syatan. Setelah mendapat pesan Nabi ini, aku tidak pernah mencela seorang pun, baik itu orang merdeka ataupun budak, baik itu binatang, seekor unta ataupun kambing. Apalagi melaknatnya. Sebab dahulunya memang menjadi kebiasaan suatu kaum atau banyak dari kaum
yaitu cela-mencela dan laknat melaknat, termasuk terhadap kendaraannya, mau unta, mau kuda, mau himar, semuanya tidak selamat. Bahkan piaraan binatang ternaknya, ayamnya, bebeknya, semua kena damprat oleh laknat pemiliknya. Maka hal ini, ketahuilah jamaah yang dirahmati Allah, adalah sesuatu yang terlarang, di mana Nabi SAW secara umum menyatakan sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufur. Sibabul muslim fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan dan memeranginya adalah kekufuran. Mencela seorang muslim adalah kefasikan, yaitu maksiat, yaitu dosa. Sedangkan memeranginya adalah suatu kekafiran. Jamaah yang dirahmati Allah, kita kembali kepada apa yang disebutkan oleh Imam Bukhari di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadil mazlum. Dua orang yang saling mencela adalah perkaranya terserah kepada keduanya. Maksudnya bagaimana? Dua orang yang saling mencela, maka keduanya ada dalam bahaya. Lebih tepatnya demikian. Keduanya ada dalam bahaya. Maksudnya gimana? Fa'alal badi, maka yang menyandang dosa pertama, yang menanggungnya adalah yang memulai. Yang memulai itu yang menanggung dosanya. Dengan catatan malam ya'tadil mazlum, kalau yang kedua tidak membalas atau tidak melampaui batas. Dalam riwayat Anas di sini hampir sama, hanya saja bagian akhirnya disebutkan fa'alal badi hatta ya'tadiyal mazlum. Maka dosa mencela itu dipikul, ditanggung oleh yang memulai sampai pihak yang kedua itu melampaui batas. Maksudnya gimana? Si A mencela si B, si B juga balas mencela si A, si A balas mencela si B, kemudian si B mencela orang tua si A. Ini namanya mu'tadi. Ini namanya apa? Melampaui batas. Ini namanya melabrak. Maka kalau sudah demikian, yang kedua ini, ya, yang B ini yang menanggung, bukan lagi yang si A. Nah, sedangkan mencela sekali lagi adalah bagian dari akhlak yang tercela. Makanya hatta kepada binatang pun Nabi SAW melarangnya, terutama binatang-binatang yang didoakan oleh Nabi, binatang-binatang yang dikabarkan oleh Nabi membawa kebaikan. Contohnya ayam jantan, secara eksplisit Nabi SAW menyatakan dalam hadis riwayat Abu Daud, la tasubbud dik
Jangan mencela ayam jantan. Fa innahu yuqidhu lis-shalah. Karena ayam jantan ini yang bangunkan orang untuk sholat. Nah, sekarang ada HP Ustaz. HP-nya diganti, ringtone-nya ayam katanya. Nah, tidak menghapus, karena tidak semua orang punya HP. Ya, tidak semua orang punya HP. Kemudian bisa jadi ya, HP-nya habis baterainya sehingga tidak nyala, ya kan? Alarmnya tidak bunyi, maka tetap ayam ini mendatangkan kebaikan dengan membangunkan kaum muslimin. Kemudian juga kebiasaan mencela angin. Ini juga terdapat larangan dari Nabi SAW. La tasubbur rih, jangan kalian mencela angin. Tetapi apa? Fa idza ra'aitum ma takrahun, kalau kalian melihat yang tidak disukai dari angin membawa terbang genteng-genteng, mudah-mudahan kita terjaga dari yang demikian. Kita lihat misalnya ya, di beberapa kejadian, maka bila terjadi demikian, berdoalah pada Allah, memintalah kebaikan dari angin tersebut dan kebaikan yang dibawanya, kebaikan anginnya dan kebaikan yang dibawa. Karena angin itu juga makhluk. Karena angin juga disuruh, tidak sekehendaknya sendiri bergerak. Tidak, angin itu makmur, disuruh, digerakkan. Faqulu, maka katakanlah Allahumma inni atau Allahumma inna nas'aluka min khairi hadhihi ar-rih wa min khairi ma fiha wa min khairi ma ursilat bihi wa na'udzu bika min syarri hadhihi ar-rih wa min syarri ma fiha wa min syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, kami mohon kepadamu dari kebaikan angin ini dan kebaikan yang ada padanya, yaitu yang dibawa oleh angin ini. Angin itu membawa kebaikan, dan dari kebaikan angin yang dikirim kami berlindung kepadamu dari keburukan angin ini dan keburukan yang ada padanya, juga yang keburukan yang dikirim ya karenanya. Lebih umum lagi, sebagian kaum muslimin juga ada yang mencela ad-dahr atau mencela masa waktu, yang tanggalnya, bulannya, tahunnya dicap sial. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan dan membolak-balikkan masa sekehendaknya. Kemudian juga ada sebagian dari kita mencela penyakit, ya, tidak sabar atau berkeluh kesah dengan penyakit, termasuk yang warid adalah di masa Nabi SAW penyakit demam
penyakit demam. Ketika sahabat muhajirin dari Mekah ke Madinah, itu banyak yang jatuh sakit karena perbedaan cuaca. Di Mekah tidak ada dingin, di Madinah bisa menggigil, maka banyak yang terkena demam. Ketika Ummu Sa'ib, atau ada yang mengatakan Ummul Musayyab, sakit, Nabi menjenguknya. Lalu ditanya kepadanya, kenapa engkau menggigil? Ummu Sa'ib menjawab, al-humma la barakallahu fiha. Aku sedang demam. Semoga Allah tidak memberkahi demam. Semoga Allah tidak memberkahi demam. Ini sebenarnya ringan sekali ya, tapi maknanya mencela. Kemudian Nabi SAW menyatakan, la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataya bani Adam kama yudhibul kiru khabathal hadid. Jangan engkau mencela demam, karena ia itu dapat menghilangkan dosa-dosa anak Adam sebagaimana api atau tungku api yang menghilangkan karat besi atau kotoran besi. Nah. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah, Imam Bukhari menutup atau mencantumkan pula satu hadis dari sahabat yang sama tentang bagian dari ketergelinciran lidah yang disebut dengan al-adh, atau lebih terkenalnya di kita dengan an-namam atau namimah, memindah omongan, memindahkan omongan. Dalam rangka apa? Merusak hubungan. Tujuannya dalam rangka merusak hubungan. Ada yang pernah kita lalui istilah ini. Ada di antara ulama yang menyamakan an-namimah dengan al-'adh sebagai memindah omongan dalam rangka merusak hubungan. Ada yang membedakan di antara mereka dengan menambahkan kalau namimah itu memang ya, memindahkan omongan dalam rangka merusak hubungan, tetapi memang ada yang dibicarakan itu memang bukan ngarang-ngarang, bukan bikin-bikin. Tapi kalau al-'adh ini ngarang-ngarang, bikin-bikin. Lebih parah mana? Lebih parah yang kedua ya. Lebih parah yang kedua. Kemudian Imam Bukhari juga menukilkan satu hadis sebagai penutup bab ini tentang bahwasanya innallaha azza wa jalla auha ilayya an tawadhu wa la yabghi ba'dukum ala ba'd. Sungguhnya Allah azza wa jalla
telah mewahyukan kepadaku agar kalian tawadhu, agar kalian rendah hati, agar kalian tidak sombong. Wala yabghi ba'dukum ala ba'd, dan jangan sampai di antara kalian cari-cari. Ada yang suka cari-cari? Ada. Cari pulpen yang jatuh mungkin bukan, tapi cari bahan-bahan yang ya, omongan kah atau apakah, ya, canda yang tentunya melampaui batas. Ini yang dimaksud dengan wala yabghi ba'dukum ala ba'd. Jangan sampai di antara kalian mencari kekurangan saudara kita, mencari kelemahan ya teman kita, mencari-cari. Justru yang diperintahkan oleh beliau alaihi salatu wassalam bahwasanya adalah as-sitr, atau menutupi kekurangan atau aib saudara kita, kecuali di beberapa hal pengecualian, di beberapa bab pengecualian. Misalnya apa? Hah? Di sini contohnya adalah ketika kita ditanya tentang seseorang, sedang yang bertanya misalnya hendak mengadakan muamalah ataupun juga khitbah pernikahan. Si A datang untuk melamar anaknya si B, akan merupakan hak si B untuk mencari tahu tentang si A. Ini pengecualian. Ya, apa mau dipek mantu? Tidak tahu. Ya kan? Maka mencari-cari yang demikian itu dibolehkan. Bukan mencari dosa, tapi ingin tahu calon mantunya ini bagaimana, ya kan? Kemudian juga ketika hendak mengadakan hubungan dagang, ya, dengan mencari tahu partnernya itu boleh. Partnernya ini bagaimana rekodnya, suka gonta-ganti HP enggak? Iya, dibolehkan. Di sini bukan mencari-cari dosa, tapi maslahatnya lebih besar. Nah, berarti dua hal yang dicontohkan ini termasuk pengecualian. Adzan? Belum. Kemudian Imam Bukhari rahimahullah melanjutkan ke bab berikutnya, babul mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Ya, silakan.
Buat kita lanjutkan sedikit bab tentang dua orang yang saling mencela. Di sini Imam Bukhari menukil sabda Nabi dan menjadikannya judul bab. Dua orang yang saling mencela adalah dua setan yang saling menjelekkan dan saling berdusta. Mengerikan sekali. Mengerikan sekali. Dua orang muslim yang sama mencela itu disamakan dengan dua setan yang saling menjelekkan dan saling mengarang kedustaan. Dari Iyad bin Himar berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan, innallaha auha ilayya an tawadau hatta la yabghi ahadun ala ahad wa la yafkhar ahadun ala ahad. Sama dengan hadis sebelumnya, cuma ada tambahan kalimat, satu kalimat. Sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku agar kalian saling tawadhu sehingga tidak cari-cari salah, tidak cari mencari kesalahan, dan tidak saling bangga membanggakan, yaitu bertepuk dada. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan sabbani fi mala. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada seseorang yang mencela saya di depan umum? Hum anqasu minni, sedang mereka adalah di bawahku. Faradtu alaihi, makanya kemudian aku balik menjawabnya. Hal alayya fi dzalika junah? Apakah perbuatanku ini berdosa? Mendatangkan dosa? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan jawaban yang Imam Bukhari jadikan judul bab. Al-mustabbani syaitanani yatahatarani wa yatakadzabani. Dua orang yang saling mencela adalah ibaratnya dua setan yang saling menjelekkan dan saling mengarang kedustaan. Berarti sama-sama jelek, sama-sama setannya. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari akhlak yang tercela ini dan menjadikan lisan-lisan kita sibuk dengan zikir kepadanya dan juga kalimah thayyibah kepada sesama kita. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq la yahdi ilaiha illa ant. Ya Allah, berilah petunjuk, bimbinglah kami kepada akhlak yang baik, karena tidak ada yang bisa membimbingnya kecuali Engkau.
Demikian barangkali apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.